So, hello everyone! Welcome back to the Teacher's Talk. Dan kali ini with me, Rezu, and my new partner, ya, newest, fresh partner, Lala. Can you introduce yourself? Hai Kak Rezu. Akhirnya udah tuh. Kayaknya itu tak. Ya, hello! Hai Mr. Aditya. Hello, Mr. Aditya. So, Mr. Aditya here is my new friends. Yeah, so we will have a great talk today ya, Mr. ya. Karena kita kayak berdua agak sedikit ini ya. We have a Apa? same humor code, I think. Sorry. Ya, jadi hari ini mungkin para teman-teman viewers itu pada capek ngeliat Rezu itu, aduh ngomonginnya speaking mulu gitu ya. Aduh speaking lagi nih. Enggak, hari ini akan berbeda sedikit karena for today we are going to talk about something yang mungkin moms and dads di luar sana butuh gitu ya, Mr. Radit ya. Waduh, Waduh, moms komprehensif. and dads, halo moms gitu ya. So yeah, today's topic will be a little bit different, agak sedikit berbeda, yaitu kita akan ngomongin tentang tips and tricks gimana sih membuat our babies, our beautiful child, our beautiful children itu tertarik dan fasih untuk mempelajari bahasa Inggris. Karena kan mungkin sekarang beda dari zaman kita ya, misal Adit ya, di mana bahasa Inggris tuh butuh kayak it's starting from bahasa yang dipelajari biar for fun aja, itu menjadi sesuatu yang kita butuhin gitu, in our maybe in the future. Dan mungkin para moms and dad, para parents di luar sana ingin memberikan yang terbaik lah ya, jadi dari awal udah pengen. Jadi tapi memang namanya juga anak kecil ya, misalnya Adit ya, mungkin kadang mereka kayak nggak mau gitu ya. Misalnya Adit pernah nggak sih dapat pengalaman seperti itu? Ya, Moody itu biasa lah. Moody itu biasa ya. Jadi ini Sadin ini kebetulan dia the best in handling yang Moody, ya nggak sih? Is it? Is it? No comment. No comment ya. Oh, I cannot judge myself. Oh, you I don't gotta want to judge judge myself. myself. Okay, let me judge you ya. Ya, you are. You are. Okay, jadi today mungkin Mr. Adit sebagai narasumber kita hari ini untuk bisa menjelaskan nih. Jadi gimana sih caranya membuat para little angels itu Hai. menarik atau menarik lagi tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Jadi mungkin misalnya mungkin bisa sampaikan dulu pesan-pesannya. Boleh, thank you Kak Oke. Rezu. So, Oke. viewers, Pak Mr. Adit handle general English and uh, let me start from tips and tricks. Oke, we talk about tips and tricks. Kalau kita bahas tips dan trik, tentu ada banyak sekali sumber-sumber yang menjelaskan tentang variasi tips dan trik bagaimana mengajar siswa uh, sejak dini, which is bisa dilihat dulu dari beberapa hal. Kalau saya pribadi, pertama students needs dulu. Kebutuhan siswa ada di mana? Karena kan tidak semua punya level belajar yang sama. Students ability dan students diversity itu real. Kemampuan siswa berbeda-beda dan karakteristik yang berbeda-beda juga itu tuh ada gitu. Jadi nggak bisa disamarata. Dan mentang-mentang anak saya pintar, yang lain nggak kayak anak saya gitu. Nggak bisa gitu juga. Anak saya kurang, tapi anak yang lain lebih pintar, ya nggak bisa gitu juga. Depends on. Jadi kalau di British English Class itu, kita ada 30 menit simulasi dulu. Dan di sana kita bisa scan dulu level siswa ada di mana. Nah, Hmm. bagi siswa yang saya handle itu ada beberapa yang variatif levelnya, ada yang jago, istilahnya itu kayak oke, okay, bisa speaking English, saya masih malu-malu. Ada yang dari nol banget. Nah, di sana di simulasi itu kita bisa cek dulu, skimming and scanning, cek-cek level siswa ada di mana. Contoh nih misal, setelah kita tahu level siswa, kita bisa mulai nanti. Misal Kabian, di awal Kabian nggak tahu bahasa Inggris sama sekali, cannot speak English at all. Kita bisa Hmm. mulai dari materi yang sederhana, contoh tentang numbers. Kenapa numbers? Pasti di mana-mana kalau bahas angka ya pasti penting. Numbers mulai dari awal. Dan numbers juga bisa jadi materi yang sederhana yang bisa diaplikasikan sehari-hari. Even orang tua yang nggak bisa bahasa Inggris pun, paling tidak bisa bahasa Inggris 1 sampai 10. Gitu. Jadi orang tuanya paling tidak juga bisa ajak anaknya berbahasa Inggris. Nah, numbers, mungkin ada materi-materi yang lain, like animals, or any other basic vocabulary, anggota tubuh. Nanti kalau sudah, bisa dibuat variasi topiknya, baru kemudian kalau misal sudah bisa vocabulary, kita naikin ke kalimat. Contoh misal Kabian di paket pertama, dia mulai dari yang basic.
Nah, sekarang Kak Ben sudah ada di paket ke-7 dan Wow. itu dia sudah mulai mastering expressions. Jadi levelnya sudah expressions, models. Kadang juga kita kasih variasi topik, Kak. Jadi, Mm-mm. misal kemarin kita depends on the context lah. Kalau belajar tipe-tipe materi yang sama kayak expressions terus kan pasti ada oh kok expressions Mm-mm. terus sih, udah ketebak sama siswanya. Kita kasih yang variatif. Kayak Mm. misal, kemarin sempat ada kondisi atau cuaca yang nggak bagus, beberapa orang sakit, kasus COVID naik, kita bahas tentang weather deh, gitu. Mm. Kemudian muncul ada Gaung Asian Para Games yang event olahraga untuk disabilitas. Kita bahas types of sports supaya kita juga tetap bersyukur dan selalu senantiasa jaga diri kita gitu. Types of sports kita belajar tipe-tipe olahraga sambil juga kita selipin um, semacam simple conversations in English gitu. Simple conversations in English. Baru Suka bahasa kemudian kalau Indonesia. sudah ada variasi kita kembali ke levelnya yang sebelumnya yakni expressions. Nah, Mm. itu untuk bagaimana dulu measure levelnya. Nah, sebelum ke bagaimana kita measure level juga penting untuk kita paling nggak jaga mood siswa dulu. Karena namanya Mm. anak-anak pasti perlu juga dilihat. Karena kan nggak semua anak semangat belajar. Pasti ada yang karena orang tuanya atau karena biar bisa kayak temennya gitu kan depends on situation. Jadi kalau misal pakai Zoom atau Google Meet ada beberapa gimmick-gimmick virtual Kak yang biasa aku Mm. gunakan. Mm. Misal nih, Demi ini ya. misal kayak gini misalnya Kak. Nah, Oh, ada saya di sana. Hai, ada dua. Saya aslinya ini dua orang. saya punya dua orang, Jamal, Abdul. Ada Rezu, ada Rezu lagi gitu ya. Mister ini ngapain di belakang saya? Mister itu. Aduh. Lagi mau ngagetin. Oh, it's so Oh. cute. Aduh. Jadi bisa pakai Oh. gimmick-gimmick virtual. Itu depends on teacher's creativity juga. Paling nggak kita harus mastering aplikasinya dulu. Kalau mau pakai Zoom, kita mastering fitur-fitur yang ada di Zoom. Google Meet juga. Karena pakai sekedar pakai, siapapun bisa pakai. Tapi Hmm. mastering itu kan perlu. Mm-mm. Masa cuma pakai sekedar pakai aja gitu. Jadi paling nggak kreativitasnya juga bisa diimprove kalau menggunakan aplikasi. Dilihat juga ada faktor yang namanya students interest. Students interest itu minat siswa, apa yang siswa suka. Kalau siswa suka SpongeBob, oke, let's learn together with SpongeBob. Ada Nah, jadi kelihatan ada SpongeBob. Squidward and the gang bisa. Jadi misal, oke, let's do the podcast. Oh. Bisa let's do the podcast. Okay, misal like one of my students like Jocelyn here, really talkative and cheerful. Once dia bilang, Kak, kapan main-main ke Solo ya? Ya udah, Kakak next time ke Solo deh. Tapi kalau sekarang Kakak ke Solonya virtual dulu boleh nggak? Maksudnya Kak, ya Kakak di rumah Jocelyn sekarang. Wah. Langsung teleport gitu ya. Bisa Tuk, gitu ya. langsung telepon ting gitu seakan-akan ada di rumahnya gitu. Itu gimmick-gimmick virtual might be simple things, bisa jadi hal sederhana tapi ampuh banget loh untuk naikin mood siswa, Hmm. karena kan mereka tahu cuma datang belajar dengan baik, tapi kalau dikasih surprise gitu kan pasti mereka suka Hmm. gitu. Mau belajar sendiri atau dua orang Tapi atau dua tiga? orang juga. Oh, tiga orang aslinya sekarang. Bisa. Jadi macam-macam Kak bisa dipakai virtual gimmick gitu. Atau misal kalau siswanya lagi makan, ya udah deh Kakak lagi makan. Pak pesen ayam bakar satu. Oh, jadi Bisa. bikin interest ya. Mereka jadi pengen Iya. kayak, oh langsung kayak konsen. Oh, waduh, ini kenapa nih kok teachernya agak lucu juga Uh, gitu ya. Iya. Jadi gimmick-gimmick virtual itu yang paling nggak bikin mereka, wah asik nih guru nih. Wah, ini guru nih santai nih ngajarnya. Jadi nggak yang kaku gitu. Enggak Dan ya. mereka juga a bit Mbak of guru. surprising gitu loh Kak. Karena surprise itu kan membuat mereka ada, wah habis ini apa lagi nih, wah habis ini apa lagi nih. Elemen of surprise itu yang mereka tunggu jadinya. Hmm. Gitu Kak. Jadi kayak mereka pun akan expect dan akan looking forward ya dengan Ya, teachernya ya. Kayak, wih dan hari ada ini beberapa Miss Dahlia ngapain nih kayak gitu. bisa. Dan dari sana juga mereka akan finding out, wah bisa ganti-ganti background Kak, gimana caranya? Gitu. Jadi mereka juga akan belajar mastering di app gitu.
Bisa Hmm. juga, kita bisa doing some magic tricks gitu. Hmm. Misal, hopping, Wow. like that. Jadi bisa kita pakai some magic tricks gitu, Oh, menggunakan magic tricks. Let me filter. check the magic tricks. Okay, Mhm. pakai You can use the filter. filters. Like, I've got my stomach here. I've got my stomach here. Nah, I've got my stomach. I've got my, what is it? Okay. You can use that. I've got my stomach here. Okay. Wah, Untuk, so they will feel like, oh, ini nggak serius-serius banget ya. And this is not like aha. aku harus dapet yang bagus atau harus ngerjain yang soal yang benar gitu ya. Oke, iya bisa Kak, bisa Hmm. seperti itu. Mustache, aduh tadi mustache. I've got a mustache Mustache. here. Ada kumisnya. Atau bisa juga Kak, sambil kita selipin like receh-receh jokes gitu loh. Kayak misalnya kemarin zaman-zaman COVID. Hmm. Misal nih, Kak Rezu jadi murid. Oke, Rezu jangan lupa ya kemana-mana. Stay safe, gunakan maskernya. Oh. Boleh, boleh maskernya, yang penting masker medis ya. Jangan masker kayak gini. Nggak boleh. Apalagi yang kayak gini. Oh. Oke, you Masker cannot PG. do that. Ya, Ya, jangan. ya, ya, Kalau masih yang ya. kayak gitu jangan ya. Kalau misal lapar atau pengen ngemil boleh ada lollipop di sini. Ah, lollipop. So you can insert some jokes to make the students nih gurunya boleh nih gitu. Gurunya seru juga. Jadi mereka dari Ah, membuat apa dari guru atau dari situasi yang bikin nyaman, mereka akan ada take interest untuk belajar juga ya, misalnya. pasti, pasti, Hmm, jadi itu pasti. Kayak berkorelasi ya ininya ya. pasti. Asal di awal, it's like kalau kita ketemu sama orang kan kesan pertamanya dulu. Kalau kesan pertamanya bagus, sisanya pasti akan ngalir Kak. Gitu. Hmm, Kalau correct, kesan correct. pertamanya kita bisa gunakan gimmick virtual, kemudian bisa scanning test juga. Wah, lagi di mana tuh? I don't know. I just get it from my gallery. I think it's Karangasem. Wah, Taman Ujung deh. Taman Ujung. Oh, lagi di atas pohon ya. Ya, lagi di atas pohon manjat gitu ya teachernya Aduh. gitu misalnya ya. Hmm, Oh, I see, I bisa see. pakai kayak gitu gimmick-gimmick virtual, or bisa kita ajak main games juga Kak di awal. Oke, I have games like compound words. Jadi saya Mm, showing slide gitu, mm. kemudian saya kasih slide-nya compound words. Jadi kayak dia Grass bisa gini ya. hopper, grass rumput. Hopper apa misalnya Hopper. digabung jadinya Ah, grasshopper. mm. Rainbow, rainbow hujan Rainbow. sama dasi digabung jadi pelangi yang gitu-gitu. Pelangi. Jadi kayak Oh. digabung-gabung itu. Rainbow digabung kan tuh sempat viral tuh yang gitu-gitu. Ya, ya, di TikTok ya. Di TikTok. Gitu kita bisa improve itu dengan bahasa Inggris di awal-awal kelas tuh bisa. Jadi take Sambil their interest ya. sambil enrich vocabulary-nya siswa juga gitu. I see, I see. Ada Jadi, pen, ada cake gitu digabung gitu. Jadi mereka juga sambil wah asik nih gitu. I see. That's quite great ya. Jadi Hmm, jadi untuk apa biar dari fasi kan maksudnya untuk dari kids menjadi fasi itu kan memang bukan sebuah jalan yang gampang ya. Bahkan grown ups pun itu kadang kalau mereka tidak dapat interest dan nggak niat lah, let's say ya nggak ada niat untuk belajar mungkin karena tekanan atau gimana mereka juga nggak akan ini nggak akan lancar-lancar gitu ya. ya, And moreover untuk teman-teman yang masih kecil karena mereka masih mikirannya masih aduh pengen main, pengen apa ya, pengen pengen joking sama teman gitu. But when we put fun in English seperti misalnya Adit yang misalnya Adit gunakan jadi akan jauh lebih take interest kali ya misalnya. mhm. And never be idealistic kalau aku Kak. Jangan jangan merasa idealis gitu. Meskipun kita like me 26 years old, ketika dapat anak kecil ya aku nggak akan gengsi seperti anak kecil gitu supaya mereka ngerasa gitu. Oh, ini nggak terlalu Cara gitu berjarak ya. nih komunikasinya gitu. So that's why kadang Hmm. aku ngajarin bisa sambil cheerful, bisa sambil kasih song-songs juga di awal. Kan biasanya kalau kita nonton film itu kan ada intronya di awal, kita kasih songs. Belajar tentang numbers, kita kasih song tentang numbers. Itu juga bisa di awal tuh untuk ngebangkitin semangat siswa. Betul. Kan Jadi kalau nonton sesuatu, kalau ada lagunya di awal kan, wah, lebih ingat opening gitu. nih, Mm-mm. opening nih gitu. Opening ya OP dan Di ED akhir, nanti ya. di akhir ada juga lagu-lagu yang closing gitu. Bisa itu juga Hmm. dipakai. Mm-mm. Bisa Jadi pakai mm-mm. bisa banyak cara Kak, bisa pakai virtual gimmick, bisa pakai opening and closing song, bisa pakai
small games atau brainstorming activity regarding mana topik yang cocok, variasi mana yang mau digunakan. Kemudian kita bisa cek students need sama students levels juga. Nah, sama setelah itu, kalau menggunakan skema pembelajaran hanya bertemu dengan guru les 2 kali seminggu, kurang efektif. Kita perlu juga berkoordinasi dengan orang tua, Kak. Supaya orang tua juga paham, wah ini gurunya perhatian nih sama anak saya. Keep in touch, itu penting. Jadi tetap juga sambil kita evaluasi sama orang tuanya, sambil juga kita ingatkan supaya bahasa Inggrisnya coba Bapak dan Ibu digunakan atau diterapkan atau diaplikasikan sama anaknya. Paling nggak yang simple-simple dulu. Tuh. Kayak misal commands or prohibitions, membuka jendela bahasa Inggrisnya apa. Langsung aja. It's like misal Rezu open the door. Nah, kalau lama-lama terbiasa dia akan lebih, kalau bahasa Kenal Inggris, ya lebih kata-kata. juari, lebih mengenal gitu loh. Lebih yakin jadinya. Nggak pada saat bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris baru bisa menggunakan bahasa Inggris. Nggak, supaya dia juga siswanya lebih tahu. So it's like using English can be anywhere and everywhere. Kan gitu. Jadi fase itu gak hanya apa ya, kita kalau bilangnya nggak mengandalkan kelas aja ya, tapi juga di seharian kalau dari aplikasikan kan juga suka lupa ya misalnya. Jelas, Kak. Sama kayak orang yang fitness deh. Kita pakai analogi orang fitness. Nggak mungkin orang bisa cepat bentuk otot cuma ada 2 kali ke gym. Pasti harus sering-sering angkat beban. Atlet nggak mungkin bisa jadi jago kalau latihannya cuma 2 kali seminggu. Skill apapun itu, termasuk bahasa Inggris, Kak. Nggak bisa latihannya cuma 2 kali seminggu. Bisa juga kita kerjasama dengan orang tuanya, kita bisa kasih PR, Kak. Asal orang tuanya mengizinkan, kita kasih PR ke siswanya. So we give the homework, paling nggak untuk follow up activities. Next meeting kita bahas PR-nya. Bisa. Siswa juga setelah belajar nggak akan kita ajak untuk lepas tangan gitu. Oh, udah 45 menit gitu. Enggak. Kalau misal siswa dapat mood-nya belajar, kayak ada beberapa siswa yang ku handle itu, mereka bisa lebih dari 45 menit, Kak. Dan itu tiba-tiba kayak misalnya orang lagi seneng, terus dipotong karena durasi jam. Jangan perhitungan kalau aku. Udah, kalau siswanya lagi enjoy, mood lebih-lebihin aja gitu. Terus ada yang sampai 1 jam belajar. Yang penting nggak yang ngotong jadwal siswa lain. That's fine. Kalau aku pribadi istirahat bisa belakangan. Tapi ngelihat siswa seneng kapan lagi kan gitu. Oh, Ngelihat that's siswa great. berkembang itu kapan lagi kan kita ada kepuasan pribadi kalau membantu orang lain kan. Ada istilahnya manusia yang paling baik kan manusia yang paling bermanfaat. Aku nggak merasa diriku baik, tapi aku berusaha untuk kalau bisa ya bermanfaat gitulah. Manfaat. That's great. Yeah. So it's very fun also to see that our teacher have the compassion to like, aduh, aku mau membuat. Jadi it's not only about 45 menit. Bye. Ah, But it's kalau also about yang improving. Aku mau lihat anak ini improve gitu ya. Kita juga sebagai ini ya. asal siswanya mau lebih ya udah ajak ajak lebih main game aja gitu. So it's like oke, di durasinya 45 menit, tapi kalau misal dapat food lebih aja gitu. Kembali ke gurunya sih mau atau enggak, tapi kalau aku saranin ya Jangan di-cut gitu ya. namanya sesuatu kalau orang lagi seneng jangan tiba-tiba di-cut. Sama siapa sih yang seneng sama orang yang perhitungan kan gitu. Nah, jadi ya kalau lebih ya lebih aja dikit nggak apa-apa. Oke, that's amazing ya. Jadi memang untuk masa-masa itu memang harus dimulai dari hati ya, apapun yang mulai dari hati. Jadi kan maksudnya dari teacher, dari student juga gitu ya. Jadi one thing deh sebelum kita put an end in this video, mulainya juga deh. Kalau misalnya nih mendapatkan sebuah pengalaman, misalnya Adit, murid yang memang nggak niat, emang nggak mau belajar, mungkin karena nggak ada diawasi oleh orang tua, alias dia saat belajar dia sendirian gitu dan dia nggak konsen, mulai kayak aduh ngomong yang enggak yang lain-lain misalnya jadi kan misalnya kita sebagai guru kan jarang bisa marah-marah ya maksudnya kan nggak enak juga kalau kita Boleh. marah-marah kan ya nggak boleh malah kan jadi ada solusi nggak atau gimana mungkin biar orang anak-anak yang tanpa pengawasan anak ini yang tanpa pengawasan orang dewasa ini bisa menarik atau tertarik untuk belajar bukan cuma main game doang tapi pengen belajarnya juga gitu. Nah, aku pernah dapetin yang kasus seperti itu, Kak. Cara nyari celah yang paling ampuh ya yang tadi menggunakan gimmick virtual. Mereka dengan ego dan emosi mereka kan mungkin, aduh, kok belajar sih habis pulang sekolah gitu. Ya udah mau belajar sama kakak apa enggak? Enggak, ya udah. Misal nih Kak Rezu mau belajar sama kakak apa Nggak enggak? mau Nah, nggak misal mau. gitu. Ya udah belajar sendiri.
Jadi mereka akan kaget gitu, wah gitu, ada tuh gitu, Ah. gitu. Ya udah sama ini ya belajar ya gitu. Bisa juga kita kayak kasih, ya udah kakak sama ini belajar ya, bye bye. Oh, gitu. Kayak gestur gitu yang bisa kita pakai. Dan itu siswanya akan surprising gitu kak. And then how to kayak akan udah nih udah gimmick, how to make them kayak kan takutnya kadang-kadang ada banyak orang yang udah gimmick mereka tertarik terus pas kita yuk kita balik yuk nggak belajar lagi itu kira-kira ada gimana nih maybe tips for making them Kalau kalau itu tentang penggunaan aplikasi-aplikasinya Pak, Pak, Kak. Jadi harus sorry. Jadi harus variatif juga, nggak bisa cuma kita gunakan like buku gitu ya. making project, Word, nggak bisa. Siswa kalau disuruh making project terus juga nggak akan mau gitu. Pasti juga ada beberapa aplikasi-aplikasi yang relevan yang bisa digunakan. Nanti Oke. next time deh aku akan jelasin aplikasi. Oke, baru aja mau kayak stop gitu ya karena untuk aplikasi-aplikasi yang menarik mungkin para viewers, para parents juga pengen tahu aplikasi apa sih nih yang bisa aku Karena aku pakai kasih. kita. Jadi nanti kita akan bahas tuh di next video ya. Next video. Jadi Oke. tunggu jangan lupa untuk teman-teman and viewers and parents yang tertarik nih dengan video kita untuk ya klik like ya and comment maybe dengan Mister Kumisnya udah Adit itu dibangun ya. nggak? Oh, Udah your dibangun. jadi kayak di belakang ya kumisnya ya bun ya di akarnya gitu. Kumis dibangun Kak. Oh my God. Okay, that's amazing. Nah, jadi kayak game-game kayak gitu tadi Mr. Adit itu ya. Jadi it will make our kids happier, right? Jadi mereka akan lebih tertarik dan lebih ini juga. Jadi mungkin bagi para parents dan para teman-teman yang mungkin pengen tahu gimana sih another question ya. Ada another question dari kalian yang pengen tahu bisa ditulis di komen. And in our next maybe video or our next video kita bisa bahas misalnya Mr. Adit yang super banyak. Oh, ada 3 Mr. Aditnya luar biasa. Jadi bisa Keren Adit yang mana 1, nih? Adit 2, Adit 3 bisa tayang mana aja gitu ya. Sama ini aja ya. Yang Adit itu ada 3 apa Adit berapa itu? Multiverse is real. Agak buncin gitu langsung. Aduh, ketahuan teachernya wibu ya. Oke. Jadi itu sih. Jadi don't forget to subscribe and click like. Jadi kita akan ketemu lagi in our next video yang ngomongin soal aplikasi yang berguna untuk our kids. Oke? So have a good day everyone. See you in the next video. Bye bye. Bye.